Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah ya. Kuat, Pak. Eh, Ya, Bapak ucapkan Bapak, terima kasih kepada Ananda semuanya sudah mau bergabung dengan kelas Bapak di Zoom kali ini. Eh, karena sekarang kita masih dihadapi dengan pandemi COVID-19. Bapak harapkan kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat semua, sering mencuci tangan. Pokoknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. di Pak. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang driver perangkat keras komputer. Tunggu ya Bapak, share screen. Mungkin dari Ananda semua sudah pernah mendengar istilah driver perangkat keras komputer. Ada yang sudah Pernah, Pak. dengar? Pernah? Pernah. Oke, bentar ya. Di Pak. Santai, Pak. Apakah sudah kelihatan PPT Bapak? Sudah mantap PPT Bapak, Mas. Sudah. Sudah. Bentar ya. Enak ini. Baiklah, Bapak mulai untuk presentasi driver perangkat keras komputer untuk kelas komputer dan materi komputer dan jaringan dasar pada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi, program studi keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, ini bio tentang Bapak. Sini ada kontak. Kita lanjut. Nah, apa saja sih yang akan kalian pelajari di kelas hari ini? Yaitu yang pertama, apa sih driver komputer itu? Yang kedua, apa sih hubungan antara driver komputer dengan hardware, software, dan sistem operasi itu? Dan yang ketiga, apa saja yang menjadi peranan dan fungsi driver pada komputer? Yang keempat, bagaimana cara menginstalnya? Ya, sekarang kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu apa sih driver komputer itu? Mungkin dari Ananda sekalian ada yang tahu apa itu driver komputer? Ada yang tahu tidak? Tidak, Pak. Tahu, Pak. Nggak tahu ya? Izin menjawab, Pak. Saya tahu, Pak. Silakan Raden, apa itu driver komputer? Iya, Pak. Izin menjawab, Pak ya. Ya, Driver komputer adalah sebuah aplikasi dari perangkat keras yang berfungsi agar perangkat keras tersebut bisa berjalan. ya, Itu, Pak. ya benar. Luar biasa ya pendapat dari teman kita Raden. Jadi Bapak akan menerangkan. Jadi driver komputer adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Begitu. Lanjut. Yang kedua, apa sih hubungan antara driver komputer dengan hardware,
software, dan sistem operasi itu. Mungkin anak-anak ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu ya apa hubungan antara driver komputer dengan hardware, dengan software, dengan sistem operasi. Nggak tahu ya? Hubungannya, Ya. hubungannya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Nah, jadi hubungannya itu, driver itu diistilahkan sebagai jembatan komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi. Jadi, driver adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer, agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Lebih kurang begitu. Mana ya? Sebentar ya. Hardware komputer itu merupakan perangkat keras dari komputer itu sendiri yang bisa kita sentuh dan kita lihat, seperti monitor, RAM, mainboard, keyboard, mouse, speaker, dan lain-lain. Karena pada dasarnya komputer itu dibuat untuk seperti meniru manusia dan dibuat memang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Perangkat keras manusia adalah bagian tubuh itu sendiri seperti otak, kaki, tangan, mulut, dan lain-lain. Sedangkan bagian perangkat keras dari komputer adalah bagian dari komputer itu sendiri seperti yang dijelaskan seperti yang tadi Bapak sebutkan. Manusia mempunyai bagian input atau kita kenal sebagai penerima informasi seperti panca indera kita, dan bagian output berupa suara sebagai media komunikasi, dan tangan bisa dipakai untuk menulis dan beragam aktivitas yang lain. Nah, kalau software adalah data atau program yang berada di perangkat keras komputer seperti firmware, foto, video, aplikasi Office, browser internet, dan lain-lain. Pada manusia, software disetarakan dengan ingatan dan kemampuan atau keterampilan kita. Ingatan manusia bisa berupa gambaran, suara, dan rasa atau lebih kompleks dari itu, sedangkan keterampilan atau skill bisa diperoleh dari belajar sendiri atau belajar dengan orang lain. Nah, habis itu, hubungannya dengan sistem operasi komputer adalah software yang paling penting harus berjalan di sebuah komputer sebagai dasar atau fondasi agar komputer dapat dijalankan atau berfungsi. Sistem operasi yang terkenal diantaranya Microsoft Word, Linux, Android, Macintosh, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya, apa saja yang menjadi peranan dan fungsi driver komputer? Apakah anak-anak Bapak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Nggak tahu dah, Pak. Nggak tahu ya? Oke, Bapak jelaskan ya. Sebentar. Nah, jadi di dalam dunia komputer, driver bertugas sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras itu sendiri dengan sistem operasi. Karena perlu diketahui setiap perangkat keras di komputer berbicara atau bekerja dengan cara dan bahasanya sendiri. Sedangkan semua perangkat yang terpasang ke komputer harus bisa berkomunikasi dengan sistem operasi agar perangkat bisa digunakan. Untuk itulah,
Driver diperlukan sebagai media penerjemah antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Habis itu, yang keempat, contoh driver perangkat keras komputer. Nah, jadi sini Bapak ada 2 buah contoh driver untuk perangkat keras. Yang di sebelah kiri ini merupakan contoh driver dari CD. Yang merupakan ini adalah CD bawaan yang ketika di mana kita membeli suatu perangkat komputer itu nanti diberikan oleh vendor DVD untuk instalasi drivernya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah contoh driver yang kita download dari situs resmi vendor. Begitu. Ketika kalian ingin memasang webcam, printer, VGA, mouse dan keyboard dan lain-lain, komputer itu memerlukan driver agar perangkat keras tersebut dapat digunakan. Khusus untuk perangkat general seperti mouse, keyboard, dan flash disk, sistem operasi sudah menyediakan drivernya secara default, jadi kita tidak perlu install secara manual. Untuk perangkat khusus seperti fingerprint, scanner, webcam, printer, nah kalian harus menginstal drivernya secara manual. Driver itu biasanya disertakan dalam paket pembelian perangkat keras, biasanya berupa kepingan CD atau DVD. Jika tidak ada, bisa kita download sendiri di website resmi pembuat perangkat keras tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, untuk percobaan installnya, Bapak skip saja. Untuk pengerjaan soal latihan, sejauh ini apakah anak-anak Bapak sudah paham tentang materi driver atau kita perlu untuk mencoba menginstal driver? Halo anak-anak. Hadir, Pak. Iya, Pak. Gimana kalau kita cobakan untuk menginstal salah satu jenis driver ya? Bagusnya gitu, Pak. Jelas, Pak. Sebentar ya. Bapak share screen dulu. Nah, jadi sekarang Bapak akan memberi contoh bagaimana cara menginstal salah satu perangkat driver perangkat keras. Sini Bapak akan mencoba menginstal driver untuk perangkat audio. Nah, karena Bapak di sini tidak punya DVD, jadi Bapak download di situs resmi Asus. Nih di sini. Ini kita pilih jenis perangkat keras kita. Habis di-download, kita buka file downloadnya. 2. Nah, habis itu kita cari file yang namanya setup.exe. Kemudian kita buka. Sudah kita buka, kita yes. Kita tunggu prosesnya. Nah,
Ini merupakan tampilan awal daripada proses install. Tuh. Merupakan proses install untuk driver perangkat audio. Nah, ini tampilan awalnya. Kita klik next atau berikut. Kemudian untuk bantuan pemasangannya kita klik juga berikut. Nah, sini kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi yang akan dibuat. Pre-production terdiri dari penyampaian konsep, desain, rencana produksi, pendokumentasian, menyusun tim, membangun prototipe, penandatanganan kontrak, melalui produksi. Itu Bu yang saya simpulkan. Nah, ini sudah selesai proses instalasinya. Di sini ada katanya kita diminta untuk merestart kembali perangkat komputer kita agar driver yang kita install ini dapat dibaca oleh sistem operasi. Nah, karena tidak mungkin rasanya kalau Bapak lakukan proses restart sekarang, nanti Bapak skip saja. Kita pilih tidak, saya akan menghidupkan kembali komputer saya. Di situ kita klik selesai. Nah, kira-kira begitu cara install salah satu driver perangkat keras komputer. Apakah sejauh ini sudah anak-anak ada yang ingin bertanya ke Bapak? Atau nanti Bapak yang bertanya sama Ananda semuanya? Halo anak-anak. Iya, Pak. Aisyah, ada yang ingin bertanya nggak sama Bapak? Kayaknya enggak, Pak. Oh, berarti, Penjelasan Bapak tadi udah cukup jelas, Pak. Jadi nggak ada lagi yang perlu ditanyakan. berarti udah jelas ya apa yang Bapak jelasin dari tadi ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Soalnya udah dikasih contoh juga kan, Pak. Nanti juga bisa langsung dipraktekin, Pak. Oh iya. Nanti harapannya Bapak juga seperti itu. Karena, sebentar ya. Karena melalui kelas ini nanti, Bapak mengharapkan kegiatan diskusi kita dalam pembelajaran instalasi driver ini, Bapak mengharapkan kalian semua terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan disiplin dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta agar kalian semua dapat merumuskan masalah tentang instalasi driver perangkat keras komputer untuk menumbuhkan karakter rasa ingin tahu kalian, atau biasa kalian kenal itu rasa kepo, tapi keponya tentang cara menginstal driver komputer ya. Nah, habis itu yang kedua, Bapak mengharapkan di sini supaya peserta didik dapat mengumpulkan data tentang instalasi driver perangkat keras komputer guna untuk menumbuhkan karakter gemar membaca kalian. Habis itu, melalui pembelajaran ini, Bapak juga berharap kepada kalian semua sebagai peserta didik dapat melakukan instalasi driver perangkat keras komputer sebagai
upaya untuk menumbuhkan karakter teliti dan cermat. Nah, habis itu Bapak juga mengharapkan semoga siswa Bapak sekalian dapat menyelesaikan permasalahan pada instalasi driver perangkat keras komputer sebagai upaya untuk menumbuhkan karakter berani dari siswa-siswa Bapak sekalian. Kepada Anissa mungkin siswi Bapak ada yang ingin bertanya atau materi Bapak kurang jelas. Bagaimana Anissa? Apa Pak? Ulangi lagi Pak. Gak dengar. Sejauh Bapak menjelaskan dari tadi, mungkin ada yang ingin bertanya atau ada materi yang kurang jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas. Sejauh ini jelas. Oke. Nah, karena semuanya Pak, saya mau bertanya, Pak. Pak, saya mau bertanya, Pak. silakan Raden. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak ya. Ya, Nah, pertanyaan saya ini, Pak. Saya pernah ngalami, Pak, soalnya saya kan kurang ngerti juga nih tentang komputer. Ini juga bingung saya atas ini kesalahan apa ya, Pak ya. Waktu itu kan, Pak, saya pakai Windows 10 nih ceritanya. ya. Windows 10. Jadi dia sering update, Pak. Sering update. Sampai saya tuh bosan kan karena sering update, saya tutup aja langsung waktu dia update. Terus pas saya hidupin lagi dia nggak nyala sih Pak, tapi dia wifi-nya nggak mau nyambung Pak. Itu kesalahannya gimana Pak? Kok bisa rusak deh Pak? Nggak ngerti juga deh Pak. Biasanya, Maaf ya Pak. ya nggak apa-apa Raden. Ya, bagus pertanyaan kamu. Jadi kalau menurut Bapak ya, kalau permasalahannya seperti yang Raden sampaikan tadi, itu bisa jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa jadi mungkin kalau memang dari sisi hardware-nya sudah mulai rusak ya, kita katakanlah seperti itu. Nah, kalau masalah software, mungkin bisa jadi driver yang dipasangkan untuk perangkat keras wireless-nya itu mungkin tidak cocok. Entah itu tidak cocok, entah itu mungkin belum terbaca oleh sistem operasi, kan bisa jadi. Mungkin begitu kalau pendapat Bapak. Jadi solusinya gimana Pak? Atau saya bawa tempat toko komputer aja, tapi rugi Pak. Takutnya kan kalau misalnya sama Bapak bisa jawab, misalnya kan Ya. bisa saya ngapain sendiri. Apakah Mungkin itu kalau refer kita download ulang lagi itu Pak? Kalau solusi dari Bapak, coba kamu install lagi drivernya, tapi coba versinya yang lain begitu. Versi lain ya Pak ya? Ya, atau enggak memang kamu download drivernya dari vendor apa perangkat keras kamu gitu. Misalnya perangkat keras kamu itu dari Asus, ya kamu silahkan download drivernya langsung dari situs resminya. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Ya, Maaf bertanya Pak. ya nggak apa-apa Raden. Ya, makasih kepada Makasih, Pak. Raden. Ya, luar biasa Raden ini aktif di kelas ya. Nah, jadi setelah pembelajaran ini nanti ada beberapa soal latihan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kalian semua dapat menjawab pertanyaan yang nantinya akan Bapak kirim di grup. Nah, sejauh ini apakah masih ada yang ingin bertanya kepada Bapak? Atau ini anak-anak Bapak pada ngantuk belum makan ya? Belum makan siang.
Ya, Pak. Ya, nah, nanti Bapak akan mengirimkan 2 buah bentuk tes tertulis, yang mana itu tes tertulis yang pertama ada 5 soal itu dalam bentuk esai, dan yang kedua ada 15 soal pilihan ganda. Nah, jadi Bapak berharap sini semua kalian bisa menjawab dengan benar berdasarkan materi yang tadi Bapak sampaikan kepada kalian. Ini ya, Bapak ada sedikit tambahan tentang materi kita hari ini. Sebentar ya. Nah, karena setiap alat yang digunakan pada perangkat keras komputer itu kita gunakan dengan cara yang berbeda-beda. Driver di mana di dunia nyata itu seperti buku manual yang berisi panduan bagaimana suatu alat digunakan dan harus dipelajari oleh manusia agar dapat menggunakan alat tersebut. Nah, jadi kesimpulan Bapak hari ini, tentang pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya yaitu driver itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi menerjemahkan instruksi yang user berikan melalui perantara sistem operasi kepada hardware. Driver sangat mempengaruhi kinerja komputer karena driver dapat memaksimalkan segala resource yang hardware miliki sehingga hasil yang diinginkan lebih maksimal. Misalnya, kualitas audio yang lebih jernih, resolusi gambar yang maksimal, atau kualitas cetakan kertas yang lebih baik. Ada 2 cara menginstal driver. Yang pertama, menggunakan CD atau mengeksekusi file setup driver. Untuk mendownload driver komputer yang diperlukan, kita bisa menggunakan device manager pada sistem operasi Windows, atau cara manual untuk driver tertentu seperti VGA, modem, dan printer. Nah, untuk kalian yang ingin melakukan update driver, bisa menggunakan alat bantu seperti driver pack solution yang berisikan ribuan driver untuk ribuan hardware. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kesimpulannya bisa Anda semua lihat. Nih. Jadi nanti setelah kita selesai melaksanakan kelas di Zoom, Bapak akan memberikan soal latihan untuk Ananda semua di WhatsApp grup ya. Baiklah, Bapak rasa sekian kelas hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sehat juga, Pak. Ya, makasih. Semoga tetap semangat ya belajar di rumah walaupun pandemi COVID belum hilang-hilang. Semangat ya. Iya, Pak. Ya, Bapak akhiri kelas. Terima kasih.